Pagi, Kak. Halo. Mana suaranya Kevin? Selamat pagi, Kevin. Iya. Ya. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat. Tenang. Sehat. Oh, sehat. Kak Abai, gambarnya kok nggak ada? Iya. Gambarnya ada. Ada, Rok. Ada. Ini kok enggak ada untuk Kak Ibu ini. Bisa. Iya, enggak masuk. Soalnya Kak Abai sales grade. Iya. Oke, kita mau mulai ibadah sholat minggu ini. Tapi sebelum mulai, kita akan belajar kedua menaikkan satu pujian. Kita mau menyanyi Yesus yang termanis. Oke, adik-adik, kita mau berdoa. Sikap yang baik, sikap yang manis, sikap yang aman. Tutup mata, jangan lupa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu kepada kami ketika kami beristirahat tadi. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah sholat minggu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Nah, siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Kakak ingin lihat dong, coba angkat tangannya. Ensi siap, Naomi siap. Siapa lagi? Naomi Lakinsi juga siap. Kevin siap nggak?
Apa masih ngantuk? Iya, Kak. Siap. Oke, mantap. Nah, kita mau menaikkan satu pujian Allahku besar. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka lihat bintang di langit? Nggak ada tak ini. Kalau malam-malam lihat bintang di langit, siapa yang suka? Atau main-main di pantai? Oh, Naomi suka. Kalau main-main di pantai, siapa yang suka? Kevin. Oke, mantap. Itu tuh semua ciptaannya siapa sih adik-adik? Tuhan. Tuhan. Terus. Biasa nggak Tuhan kita? Iya, luar biasa. Nah, sekarang kita mau lanjut memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya siapa dia yang seperti sungai? Hatiku. Kasihnya siapa? Hatiku. Kasihnya Tuhan Yesus.
Iya, pintar. Kasihnya Tuhan Yesus. Contohnya kasihnya Tuhan Yesus seperti apa sih di dalam hidup kita? Kayak gimana, Naomi? Naomi Xiaota. Naomi Xiaota. Iya, Kak. Kasihnya Tuhan Yesus di dalam hidup kita kayak gimana? Ya. Banyak, Kak. Banyak contohnya, salah satunya. Satu aja. Di pagi hari kita bisa bangun dalam keadaan sehat. Ya, Naomi. Kita bisa bangun setiap hari, kita bisa makan, kita bisa sekolah. Iya enggak? Yep. Iya. Nah, sekarang kita mau membaca ayat emas. Adik-adik siapin Alkitabnya. Kita buka dari Roma pasal 12 ayat 11. Dari Roma pasal 12 ayat yang 11. Oke, sudah ketemu adik-adik semuanya? Kak, belum, Kak. Oke. Kakak tungguin. Roma di perjanjian lama apa perjanjian baru adik-adik? Baru. Iya, di perjanjian baru. Setelah kita apa? Kisah para Rasul. Kisah para rasul. Ya, betul. Sudah, Kak. Sudah ketemu semuanya? Aman? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya dan layanilah Tuhan. Yang kedua, Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan biarlah rohmu menyanyikan layar Tuhan. Yang ketiga, Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya Kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Yang keempat, Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya rohmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Karena itu ayat hafalan buat minggu depan. Minggu depan ibadahnya offline di gereja. Adik-adik jangan lupa hafalin ayat hafalannya. Nah, sekarang ayat hafalan yang kemarin. Ya? Ya, Kevin? Mohon maaf ya. Ya, minggu depan nggak bisa di gereja ya, soalnya di rumah utiku soalnya. Oh iya, nggak apa-apa Kevin. Berarti kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya? Iya. Iya, oke Kevin. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang ingat ayat
hafalan minggu lalu? Felicia, Oke, Felicia. Felicia, NC. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Felicia, NC. Ino. Ya, Kak. Hafal nggak yang minggu lalu? Enggak. Oh, ya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu sekarang sambil nunggu teman-teman yang lainnya mungkin ya. Felicia sama NC bisa mulai. Felicia dulu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang adanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, Felicia. Mantap Felicia. Terima kasih. Nah, sekarang NC. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Oke, Yeay. terima kasih NC. Siapa lagi? Naomi ya, duo Naomi. Kemarin Naomi Shota nggak masuk, Kak Ivon. Oh, Naomi Shota nggak masuk. Naomi Lasinski. Gak ikut. Ya, sayang. Gimana Naomi Lasinski bisa menghafal ya? Yohanes 3:16. Naomi kan kemarin gak ikut. Oh, nggak masuk. Minggu besok depan masuk ya. Datang ya. Ya. Ya, Kak Ivon. Oke. Soalnya kemarin tuh nenek sama kakek datang, makanya nggak ikut. Oh, oke. Anu ya, lebaran ya, unjung ya. Iya. Oh. Oke, silakan Kak Abay. Oke, berarti ini sudah nggak ada lagi ya? Dua anak aja ya, Felicia Putri sama NC. Oke, kalau gitu. Jangan lupa tadi ayat hafalannya dihafalin buat minggu depan. Dari mana tadi? Roma 12 ayat 11. Iya, pintar. Oke, nah adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan sama Kak Ipon sama Kak Gio. Tapi sebelum itu, yuk kita menaikkan satu pujian, baca kitab suci.
Silakan Kak Ivon. Shalom adik-adik. Shalom. Ivon. Mana nih suaranya Kak Ivon gak denger ini. Shalom. Shalom Kak Ivon. Luar biasa. Gimana Kak Ivon mau absen dulu nih satu-satu. Naomi. Naomi Duo. Oke, NC. Hadir. Gio, Sharon. Ino. Hadir. Oke, Felicia. Hadir. Oke, cuman ini aja ya yang hadir ya. Gio, masih tidur? Masih ngantuk? Kevin nggak? Sudah disebut? Belum, Ma. Kak Ivon Kevin nggak belum disebut juga. Oh iya, kan Kak Ivon bulan sini ini nanya nunggu Gio. Gio masih tidur kayaknya ini ya. Masih ngantuk kayaknya itu masih di tempat tidur. Calvin mana Calvin suaranya? Hadir. Luar biasa nih calon pendeta ini ya. Oke. Oke, kalau gitu yuk kita mau berdoa dulu, kita mau belajar firman Tuhan. Siapa yang bisa bantu Kak Ivon mau berdoa untuk baca firman Tuhan? Kak Ivon ada Lolita sama Daniel belum disebut. Oh iya, Lolita, Daniel. Shalom. Suaranya mana nih? Oh, kok nggak ada ya suaranya ya? Halo Mbak. Oke, Daniel. Yuk, siapa yang mau bantu Kak Ivon berdoa ini? Kita mau belajar firman Tuhan, dengerin firman Tuhan. Ayo, kalau gitu kita berdoa semua mengikuti apa yang Kak Ivon ucapkan ya. Oke. Siap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. saat ini Saat ini kami mau Kami mau belajar belajar firman-Mu. firman. Berkati kami, Berkati kami, berikan kami berikan kami hikmat, hikmat, pengertian, pengertian, agar kami agar kami dapat mengerti. dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Tawarik. Udah Dek? Sebentar ya, ini Kak Ivon ambil Alkitab dulu. 1 Tawarik pasal yang pertama, ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. 1 Tawarik 1 itu terdapat di mana ya? Perjanjian Lama. Pinter sekali Naomi Syauta. Ini kalau yang tahu nih pasti sering buka Alkitabnya nih. Baca Alkitab setiap hari ya. Seperti lagu tadi, baca kitab suci. Apa kitab suci kita adik-adik? Alkitab. Iya, bukan yang lain ya. Alkitab ya, ingat loh ya. Oke, sudah? Yang sudah katakan oke. Oke. Oke, semuanya gini. Coba Kak Ivon lihat. Oke. Ya, oke. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Adam, Set, Enos, Kinan, Mahalalil, Yared, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. dan Yafet. Iya, pintar. Siapa yang tahu Adam itu siapa? Yang pertama. Betul sekali NC, luar biasa.
Adam ya, manusia pertama Adam. Istrinya namanya siapa? Hawa. Hawa. Kemudian Adam dan Hawa punya anak ya. Nah, Kak Ivon di sini juga ada siapa lagi? Nuh. Siapa yang tahu cerita Nuh tentang apa ya kira-kira adik-adik? Pernah tahu? Bahtera, pinter sekali. Iya, kapal, bener. Nah, adik-adik, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan memilihku. Apa? Tuhan memilihku. Tuhan memilihku. Iya. Nah, adik-adik, kalian harus tahu kalau keturunan. Nah, tadi tuh ada keturunan ya, Adam dan Hawa punya anak, Nuh juga punya kawin punya anak. Nah, kalian tahu enggak papa mama kalian? Namanya papanya siapa? Ayo. Tahu. Siapa? Coba sebutin nama papanya, mamanya. Ada yang tahu? Wah, nggak tahu nama papanya, nggak tahu nama mamanya. Tahu. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan, boleh disebutin. NC. Ya, NC, silakan. Ya. Steven Dasanti. Mama. Nama papa? Steven. Steven. Punya anak namanya? NC. NC. Pinter. Itu keturunannya namanya NC. Siapa lagi? Kevin. Aku. Ya, Naomi Syauta. Nama papanya Wilhelm Jakob Syauta. Syauta. Namanya Tesi Wahyuni Buwayati. Oke. Nama anaknya? Naomi Syauta. Satu aja nama anaknya. Keturunannya ada berapa? Marta Widi Sahyani. Nah, yang kedua John Syauta, yang ketiga Nelce Syauta, yang keempat Franz Syauta, yang kelima Naomi Syauta. Oh, berarti mama sama papa menikah, anaknya keturunannya ada berapa? 5. 5, pinter. Nah, Naomi tahu nggak buyutnya, oma opanya, mama kawin sama papa punya orang tua. Nah, yuk di atas lagi. Hah? Tahu. Siapa? Cuma nggak tahu nama panjangnya. Oh, namanya sebutannya. Eyang siapa atau opa? Oke. Kalau orang tuanya Mama, Kabul Basuki sama Sri Handayani. Oh, pinter. Berarti nggak anu ya, kalian juga harus tahu ya siapa orang tua kalian namanya. Di atasnya lagi oma, opanya, buyutnya harus tahu. Nah, sekarang Gio, siapa tadi Gio? Yuk, angkat tangan tadi. Gio, siapa Gio? Gio. Yo, ayo, siapa? Hah? Papanya Ari. Papanya Ari. Mamanya Amel. Amel. Anaknya, keturunannya siapa? Johnson. 3. Oh, 3. Pinter. Siapa aja? 1. Kakak Ovel. Oke. 2. Iyo. 3. Sharon. Pinter. Luar biasa. Semuanya tahu nama papanya, nama mamanya, dan keturunannya. Ya. Oke, pinter. Sekarang sebelum kita mulai, kita akan melihat video yang satu ini. Sebelum kalian melihat, perhatikan baik-baik dan kalian akan nanti ditanya siapa yang bisa menjawab, ya. Jadi fokus. Filmnya cuma sebentar, tapi kalian harus fokus, lihat, karena akan ada pertanyaan-pertanyaan. Siap? Siap. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham.
Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Iya, adik-adik. Tadi siapa aja ya tokohnya itu tadi? Abraham, sama Ishak. Oke. Seperti kalian punya orang tua, di sini juga ada orang tuanya ya. Siapa aja tadi? Abraham. Menikah siapa? Siapa namanya? Sarah. Iya, keturunannya siapa? Ishak. Iya, pinter ya. Abraham menikah sama Sarah, punya anak namanya Ishak. Nah, Tuhan itu memilih Abraham. Nah, coba lihat ya. Tuhan itu memilih Abraham.
Jadi kita itu sama seperti kita semua. Tuhan juga memilih kita untuk melayani Tuhan. Kira-kira apa ya Abraham itu ya? Dia apa? Bapak orang percaya, ya. Abraham luar biasa. Dia tadi filmnya dia apa mengorbankan siapa? Isa. Isa. Bisa anaknya. Iya, dia mau mengorbankan anaknya Isa karena dia orangnya taat apa enggak, adik-adik? Maaf. Luar biasa ya, Ishak itu taat. Tuhan memilih Abraham untuk menjadi alatnya, ya. Dia mau mengorbankan anaknya, Ishak. Kemudian apa yang terjadi tadi? Tadi ada domba yang terus dibunuh kaki dengan. Kira-kira ada nggak sih orang tua yang mau ini ngorbankan anaknya dibunuh gitu ada? Enggak. Karena dia setia, akhirnya Tuhan menyediakan Domba. Domba. Yang tersangkut di semak-semak. Nah, itu sama seperti pengorbanan Tuhan Yesus di Kayu salib. Di kayu salib. Wah, luar biasa itu ya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib mengorbankan mau menebus apa? Dosanya siapa? Manusia. Manusia. Nah, Manusia. iya ya, kita semua ini ya ada Naomi, ada Nancy, Gio, Sharon, ada Lolita, ada Daniel, ada Felicia, ada Firman, semuanya ini dipilih Tuhan. Mau nggak dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya seperti Abraham, menjadi bapa banyak bangsa, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Mau nggak? Mau. Kalau mau, Mau. kita harus melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan macam-macam. Nah, coba kita lihat yang ini, satu ini. Mau dipakai sebagai alat Tuhan. Ada yang mau jadi dokter? Ada. Nah, kalau dipakai sebagai alat jadi dokter harus melayani juga ya. Nah, ini dokter. Ada lagi. Siapa yang mau jadi pendeta? Loh, kok nggak ada suaranya yang mau jadi pendeta? Calvin mana Calvin? Ya, Calvin. Ya, menjadi pendeta. Ada lagi nih, siapa yang mau jadi presiden? Aku. Nah, iya jadi presiden bisa dipakai menjadi alat Tuhan ya. Tuhan memilih kalian nanti kita nggak tahu nanti sudah besar seperti Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya tadi Abraham juga dipakai saat ini ada dokter, ada pendeta, ada presiden, ada lagi nih. Ayo, mau dipakai sebagai alat Tuhan. Apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Pelajar. Kalian ini pelajar apa bukan? Ya. Nah, kalau pelajar mau dipakai Tuhan harus menolong, mendoakan teman ya. Nggak boleh bully loh ya. Siapa yang suka bully-bully temennya? Nggak boleh ya, harus bisa melerai. Kalau misalnya ada yang bully, jangan loh bully-bully. Ya, gitu. Terus, ada juga nih, siapa nih? Guru. Ya, siapa yang mau jadi guru? Kevin. Oh, Kevin, ya. Kalau jadi guru nggak boleh menyesatkan anak muridnya ya. Nggak boleh diajar yang nggak bener ya. Kevin ya? Iya, tidak mengajar gitulah. Iya bener. Nah, yang ini apa nih? Perawat. Siapa yang mau jadi nurse atau perawat? Ada? Nggak ada, Kevin? Tidak. Oh tidak ya? Oh tidak. Oh, Kevin mau jadinya kalau nggak guru jadi pendeta ya? Iya, boleh aja. Oke, mantap. Siapa tadi yang mau jadi dokter? Naomi. Siapa lagi? Alis.
Siapa Felis? Nah, yang mau jadi presiden? Naomi. Oh, Naomi juga. Oh, presiden. Siapa yang menjadi presiden? Oke, semua ini ya dipakai alat untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi kalian harus melayani. Melayani itu bukan hanya di gereja saja, tapi dalam di sekolah, menjadi guru, menjadi perawat, menjadi presiden. Pak Presiden aja melayani apa? Rakyatnya. Benar nggak? Rakyat ini. Benar. Nah, kemudian untuk menjadi pendeta. Pendeta juga melayani siapa? Jemaat-jemaatnya. Pinter sekali. Siapa sih itu yang jawab tadi? Naomi, luar biasa ya. Kalau dokter melayani siapa? Pasien-pasien. Ya, sebagai alat Tuhan ya. Jangan lupa juga dibilang, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Nah, seperti tadi, kalau kita semua nanti punya keturunan, harus tahu orang tuanya, dan dipakai juga menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Oke, sekarang ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak? Oke, tadi kan sudah nonton videonya kan? Yap. Ya, semuanya janji mau melayani Tuhan? Mau. Ya. Ya. Nah, itu janjinya bukan sama Kak Ivon loh. Tuhan. Coba sekarang kita mau bilang, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Semua apa yang Kak Ivon ucapkan diikuti ya. 3, 2, 1. Tuhan, aku mau melayani sebagai alat. Amin. Oke. Ya, sekarang Kak Gio mau bertanya. Kalian tadi sudah mendengar dan menonton. Nah, ini ada pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab, dia akan mendapat hadiah. Oke, silakan Kak Gio. Ya, jadi tadi adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Ivon. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih untuk adik-adik. Ya, jawab nggak? Yang pertama. Naomi Syauta. Sabar. Siapa nama istri dari Abraham? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sarah. Ya, betul. Jadi, sudah tadi Kak Ivon bilang bahwa kita harus mengetahui tentang sejarah keturunan kita bagaimana. Seperti tadi sudah disampaikan Kak Ivon bahwa istri dari Abraham adalah Sarah. Pertanyaan kedua, siapa nih nama anak Abraham? Ayo. Ayo, angkat dulu siapa? Terus satu. Alicia. Isa. Siapa nama anaknya siapa? Isa. Ya, betul. Nama anaknya adalah Isa. Selanjutnya nih, dana rebutan ya. Nah, arti nama Isa apa? Ayo. Tadi di video sudah disebutin nih. Arti namanya. Tadi di video yang diputar Kak Ivon sudah ada tuh. Arti namanya Isa apa? Siapa yang bisa? Kio, ayo apa? Ketawa. Bener nggak? Yang lain selain Kio, siapa lagi yang mau jawab? Naomi, iya tertawa. Ya, tertawa. Ya, betul. Arti nama dari Isa itu ia tertawa. Kenapa kok disebut ia tertawa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ketika Ishak masih kecil, ibunya tertawa. Iya, betul. Jadi emang namanya karena pada saat Ishak lahir, dia menyebabkan tertawa, atau bisa dibilang menyebabkan kebahagiaan buat orang tuanya. Yaitu siapa orang tuanya namanya? Sarah.
Abraham. Yang menyebab dia membuat bahagia itu orang tuanya Abraham dan Sarah. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih. Di gunung manakah Abraham hendak mengorbankan Ishak? Ayo. Tadi. Gunung Moria. Moria. Benar nih, Gunung Moria. Gunung Moria. Kevin. Apa Kevin jawabannya? Gunung Moria. Gunung Moria. NC apa jawabannya NC? Gunung Moria. Iya, betul. Jawabannya adalah Gunung Moria. Jadi, tadi pertanyaan-pertanyaan itu berarti adik-adik sudah pinter nih, sudah tahu bahwa yang tadi Kak Ivo sudah jelaskan. Nah, Kak Cio mau nambah dikit ya. Jadi, adik-adik sudah tahu tadi bahwa Tuhan Yesus, Tuhan mau Abraham untuk mengorbankan anaknya yaitu Ishak di contoh video tadi ya. Tapi Tuhan itu sedang menuji Abraham. Ternyata Abraham itu turut istilahnya setia dengan perintah Tuhan. Dia rela mengorbankan anaknya satu-satunya. Padahal dia sudah menunggu berapa tahun supaya dia bisa punya anak. Umur berapa Abraham saat punya anak itu? Umur berapa? 100 tahun. 100 tahun, bentar. 100 tahun. Betul. Nah, jadi saat Abraham umur 100 tahun, dia baru memiliki anak, yaitu namanya Ishak. Nah, seperti itulah contoh yang harus kita ambil dalam kehidupan ini. Seperti Tuhan Yesus contohnya. 3 minggu lalu kita merayakan hari raya apa? 3 minggu lalu? Ya, Paskah. Paskah itu apa? Kemarin. Oh, kebangkitan. Jadi Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa siapa? Ya, Tuhan Yesus sudah rela disalib untuk menebus dosa manusia dan dia bangkit. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita semua, terutama adik-adik, supaya bisa menjadi contoh buat semua orang. Seperti tadi dilakukan oleh Abraham. Dia taat dan setia pada perintah Tuhan. Adik-adik sendiri pun bisa jadi contoh supaya taat dan setia. Misalnya nih, contohnya itu bisa untuk mama papa, adik kakak, ataupun oma opa. Misalnya berdoa. Misalnya, jadi sebelum makan siapa yang berdoa? Sebelum makan, ayo. Naomi. Naomi, siapa? Udah. Firman, siapa? Hio. Ya, pintar. Jadi, kita bisa jadi contoh sederhana itu dalam melayani Tuhan, turut setia dalam perintah Tuhan. Contoh sederhananya misalnya, mau makan, berdoa dulu misalnya. Atau misalnya, di saat adik-adik sedang kesusahan, sedang kesulitan, sedang sedih, jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Misalnya ada masalah, ayo berdoa. Dan jangan lupa baca apa? Alkitab. Ya, pintar. Baca Alkitab tiap hari. Jadi adik-adik, kesimpulannya adalah tetap setia seperti Abraham, turut perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau, ayo kita perbuat. Dan juga kita harus semangat untuk melayani. Contohnya nih, misalnya nanti pandemi semoga cepat selesai ya. Nanti misalnya ada pelayanan PA, paduan suara, ayo ikut pelayanan paduan suara. Atau misalnya sekarang nih, ada Jumat Ceria. Nah, adik-adik bisa tuh, misalnya diminta sama kakak layan ya, untuk jadi apa ya, pencerita. Nah, adik-adik bisa melayani dengan jadi pencerita. Jadi adik-adik, walaupun biarpun kecil dan sederhana, apapun pelayanan yang adik-adik lakukan itu berharga bagi Tuhan. Jadi tetap rajin untuk dalam pelayanan, rajin dalam beribadah, dan tetap setia akan segala perintah siapa? Perintah siapa, Tita? Tuhan. Tuhan, pintar. Tuhan. Ya, Kak Ivon mungkin ada yang mau ditambahkan, Kak Ivon? Udah, cukup ya. Sudah pinter-pinter semua ya. Adik-adik harus tetap setia. Rajin ditunggu ya sekolah minggu. Itu salah satu juga beribadah ya, melayani Tuhan. Kak Ivon tunggu minggu depan ya. Sekolah minggu di gereja. Jangan lupa ya, Duo Naomi, NC, Kavin, Firman, Felicia, Ino. Siapa lagi nih? Iya, Kak. Lolita, Daniel. Nah, ditunggu ya.
Minggu depan ya kita mau beribadah di gereja. Oke, yuk kita berdoa dulu untuk mengamini firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, duduknya yang manis. Tidak ada yang tidur. Karena kita ini berbicara sama Tuhan, harus sopan. Tuhan itu adalah Allah, Raja di atas segala raja. Yuk kita berdoa semua. Apa yang Kak Ivon ucapkan diikutin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh Kami boleh belajar firman-Mu. Belajar iman-Mu. Tuhan, Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami. tolong kami Ibaca doa bicu-bicu. agar kami agar kami dapat dapat mendengarkan Iya. firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Namamu. Kami sudah berdoa. Kami juga berdoa. Semua katakan. Amin. Amin. Ya, silakan Kak Abai. Oke Kak, ya itu tadi firman Tuhan hari ini adik-adik yang dibawakan sama Kak Ivon dan Kak Cio. Nah, sekarang kita mau persembahan. Buat adik-adik, persembahannya bisa dititipin ke mama atau papa buat nanti diberikan ke gereja. Kita mau menyanyikan bawa persembahan. Ya, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Adik-adik lipat tangannya, terus kita berdoa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa berguna untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, adik-adik. Oh, Kak Ivon kayaknya ada pengumuman nih adik-adik. Oh iya. Adik-adik mulai minggu depan kita mau menabung karena kita mau ibadah Padang keluar kota. Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut?
Nah, nanti temannya menyusul. Ya, kita akan pergi keluar, kita akan ibadah padang. Jadi mulai minggu depan kita udah mulai menabung ya. Jangan lupa minggu depan bawa persembahan dan uang tabungannya. Bilang sama mama, sama papa. Oke? Oke, kapan Kak Ivon? Ulang tahun. Nanti kita akan ibadah padang pas ulang tahunnya PA. Bulan September. Kapan? Bulan September. Oke. Ya, jadi harus nabung dulu dari mulai minggu depan. Oke? Siap. Siap. Nabungnya harus berapa Kak Ivon? Ya? Nabungnya harus berapa Kak? Nabungnya minim ya, minim nanti 10.000. Nanti ya. Jadi supaya nanti kalau misalnya sudah dikumpul, tinggal nanti sisanya nggak banyak bayarnya. Jadi nabung-nabung dulu ya, biar tidak satu kali, biar nggak banyak pengeluarannya. Oke? Bilang mama papa ya, jangan lupa ya. Minim 10.000, mau lebih dari itu boleh. Silakan Kak Abay. Sama minggu depan ya, kita ibadah di gereja. Itu aja sih. Oke, silakan Kak Abay. Oke, terima kasih Kak Ivon. Nah, itu adik-adik jangan lupa minggu depan ibadah offline di gereja dan jangan lupa bawa uang tabungan juga karena kita mau jalan jalan. Asik dong. Nah, tadi firman Tuhan ya tentang apa tadi? Kira-kira yang disampaikan Kak Ivon sama Kak Gio. Ya, tapi belum isi air. Tinggal diisiin dan isi air. Yang sapi itu Sarah dan Ishak. Tentang apa Naomi? Tentang turunan dan video Abraham. Sarah. Iya. Tadi nonton video Abraham. Dari Abraham kita belajar buat jadi apa? Jadi pelayannya Tuhan Yesus yang setia, yang selalu melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik itu juga bisa loh buat jadi pelayannya Tuhan Yesus, buat jadi pekerjanya Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan Yesus dan sesama. Nggak cuma di gereja aja, tapi di manapun adik-adik berada. Oke, siap semuanya jadi pelayan Tuhan Yesus? Oke, nah sekarang sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita mau nyanyi satu pujian. Telah lama ku cari-cari. Mama, Ella juga bisa gini. Jadi saksi bagi
Iya, adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Yuk adik-adik semuanya ambil sikap yang baik, duduk yang manis. Kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah hari ini. Ikutin kakak berdoa ya, oke? Oke. Yuk semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Terima kasih untuk ibadah kami ibadah kami di pagi hari ini. di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar di ibadah hari ini. Ajari kami Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu untuk menjadi anakmu dan setia melayani Engkau. Kalau sekarang Tuhan, kami mau kembali ke kehidupan kami. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati kami, berkati Mama, Papa, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Oh, jadi